wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Balik lagi sama gue Serena dan Oh iya, udah mulai. Oh iya, udah mulai ya? ya ampun. Sorry. Lu udah pembukaan opening sendirian ini. Ulangi deh. Sorry. Capek. Sebenarnya lagi Ngapain fokus sih lo? banget, tau gak sih? Apa Aku itu? lagi fokus sama berita yang wow gitu. Iya, Tahu nggak? Kita opening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Asfa. Dan gue Serena di Podcast Suka-Suka. Ngebahas apa? Ngobrolin apa aja yang kita suka, karena namanya podcast suka-suka. Betul. Ini, Nah, apa tuh? Aku dari tadi fokus banget nih sampai lupa buat opening nih. Apa? Jadi tadi aku lagi baca berita tentang adanya penurunan populasi di Jepang. Penurunan populasi. Kaget nggak sih? Maksudnya? Jadi kayak meninggal atau gimana? orang-orang Jepang nih diperkirakan akan punah. Karena Karena COVID kali kemarin bukan, kan juga penurunan beda. populasi. Ini tuh karena penurunan populasi gitu. Iya, maksudnya penurunan populasinya dari Kenapa? segi apa ya? Jadi gini, yang aku baca nih ya. Aduh, bentar. terlalu susah banget geraknya ya. Bener. Nyangkut ya. Iya. Nah, jadi yang aku baca ini, Heeh. orang-orang di Jepang ini diperkirakan akan punah, mengalami penurunan populasi dikarenakan mereka ini orang-orangnya pada nggak mau nikah. Kenapa tuh nggak mau nikah? Kenapa nggak mau nikah nih? Emang mereka nggak punya love life kayak pacaran gitu nggak sih? Ya kan? Kayaknya sebagai makhluk hidup itu kayaknya pasti ada sih love life nggak sih? Pasti. Kayak Berarti itu tuh ini hal gimana? yang lumrah. Nah, Emang orang-orang love life ini kalau misalkan kita pacaran itu emang nggak punya tujuan buat nikah atau gimana? nah gini, jadi orang-orang di Jepang ini itu mereka ini nggak mau nikah karena mereka itu saking sibuknya kerja. Berarti mereka tuh kerja keras banget ya? Banget, pekerja keras banget. Jadi kayak berangkat pagi pulang pagi gitu mungkin ya. Emang kamu kayak itu ya lagu? Pagi. Lihat dulu, kalau misalnya pekerja keras, emang kita nggak pekerja keras sih? Abang orang-orang Indonesia yang tiap hari berangkat naik kereta, emang mereka nggak pekerja keras? Iya bekerja keras juga, cuman mungkin di sana lebih keras kali ya. Kayak ibarat kita aja, lu sendiri lihat orang-orang di Manggarai gitu misalnya. Udah mual-mual nggak sih kayak misal berdempet-dempetan tiap hari. Berangkat jam 4 Berangkat jam 4 pagi tetangga naik gue tuh. kereta, dorong-dorongan itu kayak udah oh my god Ya gitu. kayak gue pengen libur 5 hari. Dan di Jepang ini kayaknya itu malah lebih Dempet-dempetan juga maksudnya? lebih banget kayak mungkin 10 kali Manggarai. Tapi katanya itu populasinya lebih sedikit. Nah itu menjadikan efek menurunkan populasi mereka karena mereka bekerja keras, kemudian mereka jadi menggebu-gebu buat mencari uang gitu ya, buat kehidupan mereka jadi love life-nya jadi terpotong mungkin, dan jadi mereka itu malah nggak mau nikah. Berarti kayak di drama-drama gitu nggak sih? Kalian pernah nggak nonton drama-drama? Maksudnya ya walaupun mereka tetap ada kisah-kisah asmara, cuman nggak sebutin orang-orang Indonesia gitu. Iya nggak sih? Bener banget. Nah sama juga nih, tadi aku juga baca nih, Apa? orang-orang Jepang itu pada nggak mau nikah, nggak mau nikah karena mereka ini nggak mau nyusahin pasangannya. Nah, mereka maksudnya? ini tidak mau menyusahkan pasangannya karena takutnya kalau mereka nikah mereka jadi nggak fokus sama karir. Dan ketika mereka nggak fokus sama karir, mereka bakalan nggak punya uang. Paham. Jadi maksudnya itu mereka tuh kayak financial stable gitu ya. Maksudnya Nah, takutnya iya. kalau misalkan mereka mungkin ya belum bisa dibilang kalau misalnya udah financial stable, kalau misalkan nanti pas udah nikah tapi tetap ke goncang-goncang. Mungkin itu juga yang bikin orang-orang Indonesia nih banyak yang mohon maaf nih tapi gak long last gitu karena ya karena masalah-masalah ekonomi kayak gini gitu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi sih, semuanya tuh emang harus balance nggak sih? Harus balance Jadi sih. juga Jadi karir iya. Material balance, kemudian love life juga balance. Ya karena jenuh nggak sih, kita bisa kerja mulu, tapi Bener kita banget. nggak ada sesuatu yang bikin kita semangat gitu. Masa kita nggak punya pundak untuk bersandar sih? Kalau misalnya kita lagi capek. Benar, makanya kita juga banyak juga berita bahwa di Jepang ini banyak banget yang bunuh diri nggak sih? Iya, karena mereka ini stres, karena stres mungkin bekerja sama karirnya. Kemudian mereka ini akhirnya
karena nggak ada pundak untuk bersandar tadi. Iya kan. Mereka akhirnya stres sendirian, kemudian mereka itu akhirnya bunuh diri dan meninggal sendirian juga. Miris nggak sih? Miris banget. Semua maksudnya kayak ya mereka berarti emang stres gak sih mentalnya gitu loh, Iya. di push gitu, dapat pressure karena materi. Berarti kehidupan di Jepang itu maksudnya harga-harganya tuh tinggi-tinggi ya berarti untuk Mungkin biaya ya, hidupnya, mungkin living ya. cost mereka. Bahkan sampai mereka itu nggak mau nyusahin pasangan mereka. Tapi so sweet sih. Iya sih. Ya, maksudnya pikirannya itu maju ke depan gitu. Jiwa berkorbannya Iya, itu jiwa ada gitu ada. ya. Emang Jepang ini emang jiwa-jiwa pengorbanannya tinggi gitu. Kamu kok suka Jepang nih? Apa? Kamu suka Jepang? Oh, sangat-sangat suka. Kemudian miris juga nggak sih kalau dipikir-pikir juga nih ya? Heeh. Yang aku baca-baca penurunan populasi, pada nggak mau nikah. Mirisnya adalah Apalagi Jepang ini tuh? adalah pemroduksi film dewasa terbesar. Oh, Salah satu pemroduksi film dewasa terbesar di dunia gitu. tapi mereka nggak mau nikah gitu. Iya. Ironis nggak sih? Ironis banget sih maksudnya. Ya, no comment sih kalau aku ya tentang itu. Cuman Iya. kenapa sih yang harus jadi bahan pertanyaan itu kenapa gitu? Bener banget sih, jadi pengen ke Jepang ya aku. Aku punya uang. Nah itulah persoalannya. Aku nggak punya uang, jadinya pengen ke Jepang. Tapi ya gimana caranya kalau nggak punya uang kita mau ke Jepang? Kerja dulu nih, kerja berbagai kuda ini. Iya, jadi denger-denger nih, aku juga baca lagi. Aku ini suka banget sih baca Emang anaknya terkait ini dengan anak-anak Jepang literasi gitu. banget nih. Anak-anak- Indonesia membutuhkan orang-orang seperti Iya, dia. baca manga gitu. Apa yang kamu baca? Nah, yang aku baca juga ini, teman-teman, jadi di Jepang ini tahun 2030 nanti bakalan Apa tuh? diprediksi bakalan akan ada penurunan populasi dan penurunan populasi. Kalau ada penurunan lawan katanya apa sih? Pak, kenaikan? Kenaikan. Akan ada kenaikan kebutuhan tenaga kerja. Karena Yeps. ya pada udah nggak ada sumber daya manusia lagi ya? Bener banget. Jadi di tahun 2030 Jepang ini nanti bakalan butuh tenaga kerja yang banyak banget. Karena itu tadi penurunan populasi, kemudian Jepang butuh tenaga kerja yang banyak. Tapi kamu tuh mau ke Jepang karena itu, kamu mau melamar kerja di sana. Bener banget. Tapi kan ongkosnya tuh banyak gitu loh. Iya. Butuh PP tiket pesawat, tapi nggak mungkin pulang pergi sih. Kalau misalnya kita udah kerja di sana mungkin untuk pulangnya lagi masih bisa dipikirin lama sih. Tapi untuk modal berangkatnya ini tuh kamu emang ada gitu kan, bukannya juga kalau misalnya kalaupun kamu punya modalnya tapi kan nggak punya apa sih namanya, kalau misalnya koneksi gitu loh, koneksi biasanya harus pakai lembaga-lembaga resmi kan kalau Bener misalkan banget sih. mau jadi TKI ya jatuhnya. Iya sih, bener juga ya. Jadi ya emang nggak bisa sembarangan juga sih. Iya, karena banyak kasus-kasus yang nggak, jadi kita TKI di sana tapi nggak sesuai gitu sama awalnya harusnya kerja sebagai apa, tapi ternyata jadinya apa gitu loh. Bener. Tapi kalau aku sendiri sih sebenarnya kesana tuh juga ingin mengejar cita-citaku. Apa tuh cita-citanya nih, dengerin guys. Aku ingin menjadi asisten Eiichiro Oda. Sang plus One Piece gitu, karena aku tuh ngefans banget, tau gak sih? Kamu ibu? Jangan disebut ibu, nanti diserang ini sama Teman-teman, serang dia! maaf. Tapi kan emang baca wibu, tapi kalau bilang-bilang wibu, aku juga wibu. Oh iya, apa? Buktikan kewibuanmu. Enggak, tapi nggak sewibu itu. Ini udah Sewibu itu nggak sewibu, itu sebenarnya udah lama banget. Itu dulu kayak ini loh, gue punya YouTube, channel YouTube, tapi itu buat ngedit. Ini gue suka banget Aikatsu, kalian tau Aikatsu gak? Oh iya. Gue dulu sering banget sampai kolek apa sih kartu-kartunya. Itu tuh gue sampai ya suka banget lah sama Aikatsu itu. Cuman ya gue nggak seikutin itu sih sekarang gitu. Iya sih. Ngomongin soal Apa? wibu-wibu, ngomongin soal anim-anim nih. Heeh. Lu sendiri nonton gak sih? Kayak gitu-gitu. Gue Dari ya paling sendiri? nonton kalau misalnya yang dari Jepang ya. Ini Doraemon tuh termasuk gak sih? Termasuk. anime. Jepang termasuk. Terus Jadi Doraemon termasuk dari Jepang ya. Jadi mereka anime gitu. Yang lain ada nggak? Oh, Doraemon mah itu tontonan sejuta umat gitu. Iya. Sudah anak-anak di dunia nonton Doraemon gitu. ya itu gue nontonnya paling dulu nontonin ini si Aikatsu. Gue dulu bener-bener kayak setiap hari harus nunggu si Aikatsu itu tampil. Maksudnya tayang gitu di TV. Setiap episodenya tuh gue tonton deh, dan gue tunggu-tunggu. Cuman tapi gue cuma tau itu aja sih, jadi nggak tahu terlalu banyak. Cuman kayaknya rame nggak sih di Twitter tentang One Piece gitu-gitu. Iya, bener banget. Karena nggak bisa dipungkiri juga fans anime-anime tersebut kayak One Piece, Naruto. Kita nggak tahu Naruto Oh sih. iya, Naruto adik gue sih. Sekarang Boruto juga udah mulai muncul. Itu Boruto siapa? Anaknya. Anaknya siapa? Anaknya Naruto. Sama siapa? Sama Hinata.
Dia sangat minim pengetahuan guys ya. Masa kamu nggak tahu siapa sih Jangan Naruto? dihujat ya, jangan dihujat. Bukan ini si Sakura. Bukan. Sakura itu istri Sasuke. Oh, Kayaknya kamu perlu nonton deh, nanti aku cekokin. jadi wibu, Serena wibu, hashtag Serena wibu. Nah. Lanjut tentang tenaga kerja nih. Oh iya, aku juga kayaknya kan aku sering nonton nih vlog-vlog orang Jepang. Nah itu mereka tuh kayaknya kalau misalkan ke restoran tuh orang-orang yang ngelayaninnya ini tuh bukan manusia gitu, tapi kayak robot-robot gitu loh. Nah, bener banget nih. Heeh. Ini juga ternyata bukan tanpa alasan nih. Orang-orang Jepang ini membuat teknologi-teknologi baru, kemudian penemuan-penemuan baru untuk apa? Karena untuk mengatasi bakal adanya krisis tenaga kerja di tahun 2030 itu ternyata ya. Jadi mereka ini menciptakan robot-robot dan juga AI dan juga mungkin berbagai macam lini pekerjaan. Mereka itu udah bikin robotnya. Supaya apa? Supaya nanti di tahun 2030 saat mereka populasinya menurun, mereka ini udah nggak udah nggak bingung lagi karena udah ada robot atau AI yang mengerjakan pekerjaan mereka. Ya BTW itu berarti yang 2030 itu emang udah diprediksi gitu ya dari pemerintah sana juga berarti? Benar banget. Jadi mereka sudah melihat masa depan. Terus, ya kenapa? Semua pemerintah pasti bagus, pasti sudah memperkirakan kelangsungan rakyatnya. Seperti itu. Tahu. Nah, jadi nih balik lagi nih, wah aku nanti mau ke sana, kemudian aku bakal menjadi Eiichiro Oda, aku akan mencari idola-idolaku orang Jepang gitu. Bermimpilah setinggi mungkin karena kita nggak tahu kan itu akan terlaksana apa enggak, tapi ya bermimpi aja gitu ya. Tapi ya kalau misalkan mau bermimpi setinggi itu ya kita harus ngejalanin dong. Maksudnya gimana cara kita bisa mewujudkan mimpi itu. Berarti langkah pertama kamu tuh harus apa? Nomor 1, belajar bahasa Jepang. Iya itu nanti ya. Dikit-dikit udah bisa sih. Coba ngomong bahasa Jepang. Arigatou gozaimasu. Aku juga tadi itadakimasu. Selamat makan ya. Nah, gitu. Jadi langkah pertamaku mungkin lebih ke arah cari duit dulu deh. Berarti Cari duit ngumpulin buat ngumpulin modal buat kesana juga. Mencari relasi itu. Oh tapi, ini aku juga punya ini loh. Apa namanya? Cerita. Jadi dulu aku sempat part time, terus habis itu ada kayak kenalan dari ownerku dan ternyata anak itu kuliah di Jepang. Oh, kuliah di Jepang. Iya, dan dia bilang katanya di sana juga emang butuh banget part timean. Jadi banyak banget yang buka lowongan part time gitu loh karena di Jepang. karena saking kayaknya yang kamu bilang karena saking kurangnya SDM di Jepang kayaknya. Jadi katanya itu part time. Gede soalnya gajinya gede banget emang. Oh, padahal part time doang ya? Iya part time, jadi kayak cuma ya apa sih kayak di hotel yang bersih-bersih doang. Tapi part time gitu. Tapi part time kayak cuma beberapa jam, cuman gede. Karena mungkin peminatnya juga SDM-nya tuh kurang dan rata-rata juga yang part time. Yang di supermarket juga katanya dia pernah coba di supermarket. Terus habis itu di hotel-hotel kayak gitu kata ya rata-rata juga yang kerjanya itu orang luar gitu, bukan orang Jepangnya. Karena mungkin itu ya karena populasinya kurang, SDM-nya kurang, makanya mereka Jepang itu membutuhkan tenaga kerja dari luar. Nah itu sih, itulah salah satu alasan lagi ya mengapa aku sangat ingin bekerja di Jepang. Karena selain bekerja, pengen ketemu juga sama pengen ketemu Yoasobi. Kamu tau Yoasobi nggak? Kamu nggak tau Yoasobi? Tahu aja, tapi nggak tahu. Ini siapa itu? Itu tuh band yang sangat terkenal loh. Band apa itu? Band lagu Jepang lah, masa lagu Jawa. Aku tahunya Indo, JKT48. Kalau yang sama Jepang. Nah, jadi seperti itu. Itu aja nggak sih bahasan kita kali ini? Nggak ada lagi kamu. Aku pengen tahu dong tentang Jepang, kayak ya kamu mau lagi nonton, lagi ada yang viral nggak sih di bioskop itu? Oh iya bener, Suzume no Tajimari. Itu apa tuh artinya? Artinya apa ya? Saya lupa ini. Saya tahu itu sebenarnya. Tapi film-film tentang apa? Aku cuma kalau nonton yang itu dulu ada nggak sih Doraemon Stand By Me itu yang Stand By Me. Itu dulu ada di bioskop kan ya? Ada di bioskop Stand By Me. Itu aku cuma nonton itu kayaknya. Dan itu karena dicekokin di setiap TV itu ada Doraemon, makanya kita tahu Doraemon gitu. Iya, Doraemon itu termasuk salah satu our best childhood cartoon nggak sih? Bener banget. Jadi kayak kartun terbaik. Jadi kayak udah setara sama SpongeBob nggak sih? Emang udah di atas juga deh. Iya. Maksudnya ya aku foto itu sih nonton di bioskop. Cuman aku ngeliat juga orang sekitarku tuh pasang status itu mereka beli tiketnya tuh kayak seneng banget. Terus cosplay juga. Kamu juga pernah cosplay nggak? Kan kamu suka nih sama anime. Belum sih aku. Oh, pernah ikut cosplay. Banyak loh di sini. Di kota-kota manapun banyak cosplay diadain. Dan itu juga. Jadi
Jepang ini komunitasnya banyak. Jadi jangan main-main. Kita kalau mau ke Jepang temannya banyak, rasanya banyak gitu. Ibu-ibu Indonesia siap untuk membantu. Bagi orang-orang yang kayak di sana kan juga banyak yang cosplay itu orang Jepang asli atau juga orang luar? Bisa jadi orang Jepang asli yang mereka juga cosplay anime-animenya, bisa juga bahkan orang-orang luar Jepang yang mereka nih suka banget sama anime tersebut gitu. Jadi mereka juga cosplay. Mereka kerja nggak sih sebagai, maksudnya cosplayer di sana tuh kerja nggak? Kalau kerjanya sih kurang tahu sih. Banyakan juga mereka hanya menurutin dari kesenangan pribadi, puasan pribadi gitu, kayak bisa menirukan penampilan dari karakter favorit aku kayak gitu. BTW juga aku jadi kepengen ke Jepang karena aku inget aku tuh nonton series Jepang. Kamu tau nggak Alice in Borderland? Oh iya, Arisu. Itu seru banget. Nah, itu juga. Makanya nih Jepang I'm coming. Itu mau kerja, kalau kamu mau kerja. Tapi kalau misalnya bisa kerja di sana ya siapa yang nggak mau sih, uang banyak. Kayaknya emang banyak nggak sih kalau dirupiahkan di sana, karena ya karena kekurangan SDM jadi ya gajinya juga sepadan karena pekerjaannya juga sih. Ya, tapi aku salah satunya selain aku pengen ketemu sama cast dari Alice in Borderland ya, kalau misalkan dapat pekerjaan apa? Boleh deh. Ya, kita harus semangat kerja sih. Semangat kerja. Buat beli tiket pesawat. Buat Jepang ya. Iya. Jepang, I'm coming. Oke, jadi segitu dulu deh kayaknya deh. Iya, bahasan kita jadi kayak jadi ntar kemana-mana malah pengen nge-explore Jepang nih ya. Episode berikutnya kita akan review Jepang. Kita akan ke Jepang. Ya, ntar kita bikin transisi kayak gini. Tiba-tiba udah di Jepang. Tiba-tiba udah di Jepang, udah di depan Menara Pisa. Salah! Apa sih ikonnya Jepang tuh? Ikonnya Jepang itu apa ya? Yang warna merah nggak sih? Apa warna Bukan merah? ya? Apa warna merah? Aduh, gimana sih, besok kita ke Jepang dulu deh kalau gitu, nggak cari tahu. Yang ikon Jepang tuh ini seberangan di Shibuya nggak sih? Iya. Yang lampu merahnya lama banget, terus itu jalannya besar banget. Itu biasanya kan orang-orang photoshoot di situ loh. Sembari menunggu lampu merah ya? Iya, pokoknya lagi lampu merah mereka photoshoot. Kayak itu adalah Fashion Week jalanannya. Oh iya. Runway-nya. Tahu, ingat. Oke. Ya udah. Jadi ada lagi yang ingin disampaikan tentang Jepang? Apa kamu gak sih, kan kamu yang sangat-sangat cinta sama ke Jepangan ini? Of course sih. Apa besok-besok kita pakai baju Jepang, kostum Jepang? Iya, aku bakalan pakai cosplay Apa Narumi Taiga. Apa lagi itu? Ya ampun. Kamu tahu Pamungkas nggak? Pamungkas penyanyi. Penyanyi Indonesia? Iya. Nah, itu kayak Narumi Taiga. Rambutnya panjang. Baik, nanti teman-teman bisa silakan nonton Narumi Taiga, search di YouTube di sini. Kalau atas ini kan ada tombol search ya. Cari Narumi Taiga. Nah, seperti itu. Kamu juga nanti ya, PR buat kalian. Oh iya, bisa aku search deh biar. Jadi buat kalian teman-teman semua yang belum subscribe channel ini, bisa langsung subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya. Betul banget, biar kalau misalnya kita upload konten-konten baru dari channel ini, kalian bisa jadi penonton pertama. Yaps, bener banget. Dan jangan lupa buat share, like, and juga komen sebanyak-banyaknya. Share ke keluarga besar kalian, ke teman-teman kerja kalian. Ya, buat teman-teman wibu bisa share ke grup-grup wibu kalian supaya nanti banyak komentar dari teman-teman yang suka cosplay juga, nonton anime. Nanti bisa kita dan fans ini dong yang nonton Alice in Borderland. Yaps, nah bisa komen banyak di bawah dan kasih tahu apa yang bakalan kita bahas selanjutnya. Kalian bisa request, bisa kasih saran apapun deh. Ya, semuanya kita dengerin, kita baca. Yaps, benar banget. So, nama gue Asfa. Dan gue Serena, kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.